kajian tapi tidak merasa ilmu lebih runut. Ya. Bertahun-tahun ngaji tapi hanya global, tematik dan tidak runut. Sebenarnya tematik bukan celaan, tematik itu bagus ya. Tematik bagus, tapi tematiknya jangan itu-itu aja ya. Maksudnya tematik tentang ini, tematik tentang akidah, tematik tentang adab, tematik tentang fikih, tematik tidak apa-apa, itu sekedar meskipun tidak runut tapi kita ada pengetahuan global. Kita ini butuh pengetahuan global meskipun tidak runut, tapi oh ternyata begini. Meskipun kita ngaji 1 jam, kesimpulannya cuma 1 menit nggak ada masalah, tapi kita ada ilmu global. Itu dalam rangka bukan merunut ilmu kita, tapi pola berpikir. Pola berpikir. Seperti orang kuliah lah. Orang kuliah, misalnya kuliah di teknik kimia. Kuliah lama, dia paling yang dia gunakan untuk kerja, cuma sedikit dari ilmunya. Tapi cara berpikir dia dapatkan di mana ketika kuliah. Ini faedah dari kajian tematik. Untuk membuat orang bagaimana metode berpikir. Tapi untuk runut ilmu enggak. Yang jadi masalah, tematik pun dia pilih-pilih. Itu jadi masalah. Yang tentang cinta aja yang dia pilih. Tentang cinta, tentang apa lagi? Tentang begitu-begitu. Adapun tematik-tematik yang mungkin menambah wawasan dia malas. Nah, ini berat, susah, ini enggak lah. Sehingga dia bertahun-tahun ngaji pun akhirnya ilmunya kurang. Buktinya ada sebagian orang udah ngaji lama ketika ditanya misalnya tentang akidah yang sederhana. Apa itu tauhid rububiyah? Dia enggak tahu. Rububiyah itu apa? Enggak tahu. Apa itu uluhiyah? Dia enggak tahu. Apa itu semua sifat dia enggak ngerti. Padahal perkara yang sangat sederhana dasar dalam belajar ilmu akidah, ya. Ilmu tauhid dia nggak tahu. Ya. Apa itu syirik dia nggak ngerti. Ya. Padahal udah ngaji lama, udah penampilan oke, sudah keren, sudah macam-macam, tapi padahal sudah dekat lagi dengan ustadz, jalan terus sama ustadz, ceritanya nggak tahu lah ini gimana. Ini berarti salah dalam metode apa? Dalam metode belajar. Ya. Ditanya tentang fikih, masalah sederhana dia nggak ngerti. Masalah fikih sederhana nggak ngerti. Oleh karenanya ini fenomena terjadi. Kemudian di antara fenomena yang muncul mudah terkena syubhat. Mudah terkena syubhat. Kita tidak bisa pungkiri zaman sekarang syubhat menyambar-nyambar dan syubhat datang kapan saja. Kalau zaman dahulu mudah, seorang tidak ingin dengar syubhat dia tinggal menjauh, dia tidak akan dengar syubhat. Tapi zaman sekarang syubhat masuk lewat gadget ya, dan orang kepo pingin ngeklik. Terkadang dia tidak mau klik pun muncul di berandanya sehingga akhirnya dia mendengar. Dengan keterbatasan ilmunya, ngajinya tidak runut, ya, tentunya semua dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab-sebab dia untuk bisa bertahan, untuk kuat menghadapi syubhat tidak ada. Sehingga begitu terkena syubhat, maka dia bisa mudah terpengaruh. Yang tadinya mungkin membela tauhid, maka akhirnya terpengaruh malah membela-bela apa? Kesyirikan misalnya, malah membela-bela kebid'ahan misalnya. Sebelumnya dia sudah kekeh bahwasanya itu bid'ah, ini syirik, akhirnya dia terpengaruh. Kenapa? Karena dia tidak punya landasan ilmu yang kuat dan runut sehingga mudah terkena syubhat. Ya. Perkara yang dahulu semua sudah tahu ini tidak benar, akhirnya dia ikut-ikutan melakukannya. Kenapa? Karena tidak kuat. Ya. Demikian juga diantaranya tidak bisa membedakan mana yang usul, mana yang furu'. Ya. Menganggap pembahasan tentang sifat Allah tidak perlu. Sifat Allah tidak. Padahal ini masalah usul. Masalah tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat, rububiyah ini usul, rukun iman. Harusnya kau kalau mau habiskan umurmu dalam perkara-perkara yang usul. Ya. Sebaliknya pembahasan yang furu' kebanyakan. Misalnya bahas fikih terlalu panjang, berlebihan, sementara akidah dia kurang. Beda kalau yang spesialis oke. Tapi kita bicara secara umum orang awam. Orang awam dia harus punya takaran bahwasanya ilmu yang usul penting. Ini bahas masalah detail-detail sementara ilmu akidah dia tidak detail. Misalnya sebagian orang terlalu dalam membahas masalah fikih keluarga terus oke enggak apa-apa. Ini dia bahas detail. Masalah cinta, masalah rindu. Kemudian masalah keluarga terus masalah ini terus tapi akhirnya akidah dia tidak pernah belajar. Ini salah dalam prioritas, yang usul malah dia tidak dalamkan sementara yang furu' dia perhatian berlebihan. Ya, kita harus harus imbang atau harus adil dalam memberi takaran dalam skala prioritas. Atau seorang yang sibuk belajar adab, tetapi ternyata akidah dia tidak pernah belajar. Fikih dia tidak tahu. Tapi adab perlu, tapi bukan berarti adab kemudian mengambil waktu yang banyak sehingga lupa bahwasanya kau perlu belajar fikih ibadat, fikih muamalah, fikih akidah. Ya ini salah. Sehingga
Bertahun-tahun ngaji, tapi ketika ada permasalahan akidah tidak ngerti, permasalahan fikih tidak ngerti, ya, itu berarti salah dalam skala prioritas dan itu terjadi. Contoh lagi fenomena yang muncul menganggap khilaf masalah akidah adalah masalah biasa. Ini muncul orang-orang yang tidak ngerti akidah. Sehingga ketika misalnya terjadi sekarang perang antara Syiah dengan Yahudi atau dengan non Muslim, taib. Sehingga ada yang menggampangkan masalah apa sih masalah Syiah ya sama Muslim, sehingga menganggap khilaf akidah antara sunnah dengan Syiah adalah perkara sepele seperti masalah kunut subuh. Kenapa? Karena landasan akidah tidak kuat sehingga tidak tahu bahwa ini perkara besar dalam masalah Islam. Mengkafirkan para sahabat, menuduh Aisyah berzina, mengatakan Al-Quran begini dan begitu. Ya. Bahwasanya tafsirannya juga ngaco, macam-macam. Masalah Imam Mahdi, masalah banyak, masalah akidah Syiah tidak akan nyambung dengan akidah Islam. Tapi karena ilmu kurang sehingga menganggap kenapa? Karena ada misalnya kecondongan yang menghabisi Yahudi cuma orang-orang Syiah misalnya. Tapi kita senang-senang aja. Orang-orang Syiah habisi apa? Yahudi. Tapi kalau sudah bicara akidah berbeda. Ini hal yang berbeda. Jangan gara-gara mereka menyerang Yahudi kemudian kita mengatakan oh Syiah juga kawan dekat. Syiah juga ini masalah seperti masalah kunut, enggak usah ribut-ribut deh. Nah, ini contoh bahwasanya ilmu dia tidak runut sehingga dia tidak tahu tentang pentingnya apa? Akidah. Ini terjadi sekarang dan kalau kita berbicara di medsos kasih tahu Syiah begini, orang sudah tidak mau dengar. Kamu terus ngapain aja Yahudi? Akhirnya kita tidak bicara perang Syiah lawan Yahudi, tapi kita bicara substansi akidahnya Syiah. Meskipun kau dukung, kau harus hati-hati maksud saya. Kalau kau taruhlah kau mendukung Syiah menyerang Yahudi, ya tapi kau harus apa? Hati-hati tentang akidah. Tentu tidak sama. Seperti ketika terjadi peperangan di zaman dahulu ya, bahwasanya Romawi mengalahkan Persia, kemudian Persia mengalahkan Romawi, kemudian Romawi mengalahkan Persia. Ketika itu ya kaum muslimin senang ketika Romawi mengalahkan apa? Persia. Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum ba'da ghalabatihim sayaglibun fi bid'i sinin. Sungguhnya Romawi dikalahkan Persia di tempat yang terdekat. Kemudian setelah itu bahwa memba'di ghalibin saya kelibun. Nanti Romawi akan mengalahkan Persia beberapa tahun kemudian. Wa yauma idh yafrahul mu'minun, ketika itu kaum mukminin senang. Ini non muslim, paham? Ini saya kasih gambaran aja. Non muslim yaitu Romawi lawan apa? Persia. Ternyata kaum muslimin senang ketika Romawi mengalahkan apa? Persia. Kenapa? Sama-sama non muslim, sama-sama kafir, tapi Romawi Nasrani. Nasrani lebih dekat kepada Islam daripada Majusi. Artinya berpihak ada aja, tapi jangan lupa ini tetap Nasrani, tetap apa? Nasrani. Jangan bilang oh karena Nasrani menang maka kita khilaf biasa aja, enggak. Masalah dukung urusan belakangan, tapi kau harus ngerti prinsip akidah Islam dan kau bandingkan komparasi dengan akidah Syiah, kau akan tahu. Maka ketika orang membela berlebihan sehingga akhirnya menganggap khilaf akidah perkara biasa, sehingga ada yang meninggal bilang mati syahid, ini agak berat. Ya. Ketika ada yang meninggal, kaum muslimin di Suriah gembira karena mereka tahu sebab mereka mati gara-gara orang ini, sementara sebagian kita mengatakan mati apa? Syahid. Kenapa bisa muncul perbedaan ini? Karena pemahaman akidah beda. Yang satu menganggap ini akidah benar-benar menyelisih, dia tidak akan berani mengatakan apa? Mati syahid. Ya. Tapi kalau didukung urusan lain. Ya. Tapi yang tidak menganggap akidah perkara biasa seperti hanya akidah seperti masalah kunut, hanya perbedaan saja, perbedaan sudut pandang, maka dia akan mengucapkan demikian. Ini menunjukkan bahwasanya ada khalal, ada kesalahan dalam belajar, yaitu porsi untuk akidah kurang. Padahal ini akidah prinsip dasar, bukan akidah detail ya. Ketika kita bicara perbedaan sunnah dan syiah itu bukan akidah sulit-sulit, ini akidah dasar. Akidah dasar bahwasanya kita akidahnya dibangun Al-Quran dan sunnah, dan yang menyampaikan Al-Quran adalah para sahabat, yang menyampaikan sunnah kepada kita adalah apa? Para sahabat, dan sunnah itu sunnah Nabi SAW. Syiah beda. Al-Quran, sahabat, kafir. Sunnah bukan sunnah Nabi Muhammad saja, tapi ada sunnah para imam. Sehingga hadis bukan cuma hadis Rasulullah, tapi hadis para imam. Ini sudah beda, sudah nggak bakalan nyambung.